Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada penjelasan mengenai kriteria diagnosis dari Narcissistic Personality Disorder. Kali ini adalah penjelasan mengenai kriteria diagnosis yang kedua. Kriteria diagnosis yang kedua bahwa seseorang dengan Narcissistic Personality Disorder seringkali disibukkan dengan fantasi mengenai kesuksesan yang tidak terbatas, kekuatan, kecemerlangan, keindahan, atau bahkan cinta yang ideal. Mereka akan merenungkan tentang kekaguman dan hak istimewa yang mereka rasa sudah lama tertunda dan membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang istimewa yang memiliki hak seperti itu. Narsisis terlibat dalam kegiatan atau hanya dalam lamunan yang mereka yakini dengan sungguh-sungguh akan membuat mereka menjadi terkenal, kuat, lebih berpengaruh atau unggul dalam suatu waktu di masa depan. Suatu-waktu yang dia masih belum tahu kapan, tapi akan ada waktu itu di masa depan. Mereka sibuk dengan pikiran tersebut dan mengabaikan kegagalan yang mereka alami. Mereka hanya mengingat tentang harapan mengenai kebesaran mereka. Mereka menghibur ide kebesaran tersebut terhadap prasangka, penilaian mereka sendiri yang kabur dalam kerangka waktu yang ambigu, yang mereka sendiri belum bisa menentukan kapan itu waktunya. Kebesaran yang ditangguhkan ini adalah suatu mekanisme adaptif yang akhirnya akan memperbaiki rasa tidak nyaman atau disforia yang mungkin muncul pada kesenjangan antara kebesaran yang ia rasakan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Melamun dan berfantasi itu sehat. Ini adalah ruang masa depan kehidupan untuk mempertimbangkan, mempersiapkan segala kemungkinan di depan. Namun, lamunan yang sehat tentu saja pasti berbeda dengan kebesaran. Apalagi itu hanya fantasi yang belum tercapai sebenarnya. Ini adalah klasifikasi dari mekanisme pembelaan ego yang ternyata narsisistik dan psikotik memiliki kesamaan dalam defense-nya, yaitu proyeksi, denial, dan distortion. Memproyeksikan kesalahan kepada orang lain, menolak apa yang ia tidak mau terima yang tidak sesuai dengan dirinya, dan mendistorsi pikiran, ingatan, dengan hal yang ia inginkan. Ada 4 komponen dalam kebesaran, yaitu omnipotence, kemahakuasaan, omniscience, kemahatauan, omnipresence, dan omnivore. Orang narsisis percaya pada kemahakuasaannya. Ia merasa tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja yang dia pilih dan akan unggul di dalamnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kuasai, menurutnya itu hanya bergantung pada kemauannya. Baginya tidak ada penentu lain. Padahal kita tahu tidak seperti itu. Bagi narsisis hanya dia yang menentukan. Ia akan marah ketika apa yang ia inginkan tidak disepakati atau ditentang, karena hal itu mengancam pandangan terhadap dunianya. Dan itu membahayakan perasaan kemahakuasaannya, omnipotensnya. Orang narsisis seringkali sangat berani. Dia suka berpetualang, bereksperimen, ingin tahu, hanya karena asumsinya bahwa dia pasti bisa melakukan apapun yang ia inginkan untuk dilakukan. Dia benar-benar terkejut dan hancur ketika dia gagal, ketika alam semesta tidak bisa sama dengan yang ia inginkan, tidak mengakomodasi fantasinya yang tidak terbatas,
dan orang-orang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia sering menyangkal perbedaan seperti itu, menghapus dari ingatannya. Orang narsisis sering berpura-pura tahu segalanya dalam setiap bidang pengetahuan dan usaha manusia. Dia berbohong dan berbohong untuk menghindari pengungkapan tentang ketidaktahuannya. Di mana pengetahuannya kemudian mengecewakannya, dia akan pura-pura berkuasa. Dia tetap akan membesarkan dirinya dengan berbohong, dengan hal-hal yang kemudian akan menutupi ketidaktahuannya. Banyak narsisis yang mengaku otodidak, belajar sendiri, tidak tunduk pada pengetahuan yang ada pada rekan yang lebih tahu dalam hal apapun. Dia akan terus menciptakan dirinya sendiri, menambahkan bidang pengetahuan baru, mempelajari yang lain lagi tiap kali ia pergi. Bahkan narsisis tidak bisa berpura-pura benar-benar berada di mana-mana, di mana omnipresence tadi. Tapi dia merasa bahwa dia adalah pusat dan poros alam semesta, bahwa semua hal dan kejadian berputar di sekelilingnya, dan kehancuran kosmik pun atau hal kerusakan terjadi jika tanpa dia, jika dia tidak mau lagi pada seseorang atau pada sesuatu. Dia yakin dia adalah topik utama, jika bukan satu-satunya diskusi. Ya. Dia sering terkejut dan tersinggung ketika dia tidak disebutkan dalam suatu forum. Dan ketika dia banyak peserta di forum tersebut, dia akan mengambil posisi sebagai orang yang terpandang, sebagai orang bijak, sebagai guru yang kata-katanya akan ia besar-besarkan sehingga menjadi berbobot khusus. Omnivora, dia akan melahap, mencerna segalanya, meskipun dia akhirnya tidak mampu menikmati apapun karena dia terus-menerus mengejar kesempurnaan dan kelengkapan. Mereka selalu mau semua hal, dan ia akan hancur ketika dia tidak mendapatkan itu semua. Baiklah, ini adalah penjelasan mengenai narsisis yang kedua, dan kita akan bertemu pada penjelasan selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.